2009 sudah ada. Nah di kita Indonesia masuknya itu adalah di awal 2020, pada saat itu sebelum Lebaran ya, bulan-bulan Maret gitu ya, bulan-bulan Maret, sehingga orang buka puasa pun tidak heboh-heboh seperti sebelum-sebelumnya ya, tidak ada jualan kue atau apa gitu. Begitu juga ketika mereka Idul Fitri, sampai kita juga memasuki masa Prapaskah dan Paskah waktu itu ya. Jadi sebagai pengurus DPP ya, kita juga pada saat itu merasa sedih bisa tidak bisa ke gereja, namun itulah kondisi pada saat itu yang kita alami. Nah, pengalaman pribadi saya pada saat itu di tahun 2020 itu boleh dikatakan suatu hal yang menyedihkan juga ya bagi saya, bagi keluarga kami, karena pada saat itu banyak sekali cerita yang mungkin kalau saya ceritakan itu beruntun ya. Di 2019 ya akhir ya, kita masuk masa Natal ya kan. Pada saat itu pertama kali DPP ya, 2019 ya, pertama kali kita DPP ya. 2019 belum. Kita panitia Natal kan. Pertama kali panitia Natal ya. Saya biasanya tiap tahun itu pasti pulang kampung untuk Natal, berkumpul dengan orang tua. Nah tapi pada saat itu karena pas kena sebagai panitia Natal, mau nggak mau saya tidak berkumpul dengan orang tua. Kemudian saya rencana tahun baru mau pulang berkumpul dengan orang tua ya. Namun pada momen-momen itu di tanggal 27 Desember keluarga kami dan itu paman yang rencana mau pulang berkunjung ke tempat orang tua saya di Sajingan. Di tengah perjalanan mungkin kecapean atau pinuh, akhirnya masuk lemas, bawa ke Mempawah, belum sempat sampai Mempawah akhirnya meninggal. Akhirnya mereka tidak jadi ke sana. Akhirnya saya yang pulang kampung. Naik apa mereka pulang ke Sajingan untuk naik? Pakai bis, pakai mobil pribadi waktu itu rencana, udah siap-siap ya kan, namun tidak kesampaian sehingga tidak terjadi. Nah, akhirnya saya yang pergi ke daerah Menjalin untuk pemakaman beliau. Pulang, udah oke, nggak nyampe 3 hari 2 malam aja. Habis itu rencana saya mau tahun baruan di kampung. Tanggal 30 malam keponakan saya tiba-tiba kejang-kejang jam 2. Dan akhirnya tanggal 31 pagi dipanggil menghadap Yang Maha Kuasa, baru umur 7 bulan. Itu tahun 2019 akhir ya momennya. Nah habis itu jadi batal rencana saya mau pulang ke kampung untuk ketemu dengan orang tua. Ya udah nantilah dekat Lebaran lah, ada waktu itu saya pulang kampung. Begitu Lebaran Covid ya kan, kendaraan nggak boleh, bis apa nggak boleh lewat atau kita kalau lewat nanti bisa ditahan di pos-pos penjagaan kan, diperiksa positif lalu bertahanlah di itu, di karantina ya kan. Akhirnya tidak kemana-mana ya kan. Dan kerinduan itu udah lumayan sampai di bulan Juni ya. Pak Haidar udah pernah ke rumah saya kan ya. Pak Yakobus juga bagian depan itu kan masih rumah lama ya. Jadi malam sebelum satu kejadian juga itu tanggal 1 malam itu mulai setengah 9 tuh saya melukis lagi. Itu perlu besi berapa, perlu berapa, besi namanya ini itu. Mulai dari setengah 9 sampai saya naik ke lantai 2 sampai setengah 12. Atapnya nanti di mana ya gitu ya. Berpikir seperti itu ya kan. Akhirnya udah agak malam, udah setengah 12, saya mau tidur. Atap nih udah besok, saya bilang saya mungkin dalam beberapa hari saya mau pulang kampung ya kan. Tanya sama bapak ya biar bisa kasih informasi, biar bisa kasih petunjuk gitu kan.
mumpung beliau masih ada dalam hati saya. Gitu. Nah, begitu paginya ya aktivitas seperti biasa, jam 8 lewat pergi ke pasar sama istri belanja persiapan untuk seminggu. Pas lagi di pasar nunggu istri belanja, dapat telepon dari kampung. Ternyata bapak mengalami kecelakaan di depan rumah dan kondisinya tidak sadarkan sampai sekarang. Pada saat telepon itu paman telepon nggak sadar diri, nggak sadar lah gitu. Namun kondisinya memang sudah lewat pada saat itu. Ya. Dan situ saya merasa sedih dan itu tabrakan ya dengan orang kampung sebelah. Ya. Maksud dengan bacaan di sini tadi itu ketika terjadi kondisi seperti itu, kita sepertinya rasa tidak terima untuk orang yang melanggar tidak apa-apa, tapi orang tua kita pergi meninggalkan kita. Batal itu. Ya, Ya. rasanya itu tidak terima sekali pada saat itu. Dan kondisi orang tua ya memang udah bukan di jalan raya lagi, udah di tepi, udah mau masuk rumah gitu kan. Gitu. Nah, namun dalam kondisi itu dari keluarga biarkan dia merasakan akibatnya, ibarat orang itu kan, biar dia di penjara atau apa gitu kan. Namun saya selaku anak yang tua kompromi sama adik-adik, toh kalau kita memaksakan pun untuk orang ini di penjara, ibaratnya orang tua kita juga nggak kembali ya. Jadi di situ kami mengikhlaskan. Jadi dia hanya 2 minggu aja di sel, segala sesuatunya diselesaikan secara kekeluargaan lah gitu. Nah, karena seperti bacaan di sini tadi, aku tidak melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Tuhan aja, Bapa kita aja ibaratnya memberikan pengampunan kepada umatnya. Nah, apalagi kita yang sebagai sesama seperti itu. Nah, itulah yang berusaha kami lakukan pada saat itu, mengikhlaskan kondisi tersebut ya kan, walaupun dalam keadaan sedih, namun mungkin itulah sudah waktunya bagi beliau ya. Dan sedikit lagi ya, kadang orang mengatakan enak ya kalau orang tuh pergi langsung pergi, keluarga tidak repot gini-gini itu ya kan. Nah, namun ada hal yang saya rasakan bahwa betapa enaknya orang kalau misal dia sakit dulu, keluarga bisa merawatnya, tidak berusaha sebaik mungkin, namun tetap dipanggil oleh Tuhan, juga ada rasa ketenangan ya kan. Jadi saya lihat itulah kehidupan ya. Ada orang bilang waduh enak ya dia pergi tidak merepotkan keluarga, tapi ketika orang yang mengalami kondisi seperti itu, dia merasa coba saya bisa merawat dia ketika dia sakit atau apa dulu ya kan. Jadi ketika dia pergi pun mungkin sudah ikhlas gitu ya. Sudah ikhlas ya. Seperti itu ya. Nah, jadi itulah rahasia kehidupan yang kita tidak tahu ya, yang kita tidak ketahui. Nah, jadi maksud saya cerita tadi dari awal sampai yang kondisi kejadian itu, bahwa kita sebagai manusia tidak berhak untuk menghakimi sesama kita. Seperti juga Bapa kita tetap memberikan pengampunan kepada umatnya. Mungkin itu yang saya bisa sharing berhubungan dengan
pendalaman kitab suci kita malam hari ini. Terima kasih. Baik, sungguh luar biasa ya, karena ini kan sharing pengalaman hidup. Pengalaman hidup itu sesuatu yang tidak bisa dirasakan orang lain. Sehebat apapun orang itu, dalam kondisi apapun, kalau dia belum merasakan, ya memang tidak bisa merasakan gitu. Karena kehilangan orang yang dicintai itu sesuatu yang berat, tetapi kalau kita beriman, Tuhan akan membantu kita perlahan-lahan, tidak mungkin langsung. Banyak orang itu kan mau langsung pulih, tetapi tidak sadar bahwa Tuhan itu ya memang sudah mencintai kita, tetapi kan pulih itu proses. Baik, terima kasih untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sudah menyampaikan sharing ini. Ini merupakan sesuatu yang luar biasa, bahwa apa yang kita inginkan dalam BKSN ini, kita jujur terhadap diri kita dan mampu untuk berubah, untuk tetap setia kepada Tuhan. Berubah itu artinya cara pandang kita melihat Tuhan itu berbeda dengan cara pandang kita melihat Tuhan itu sebelum dan sesudah. Biasanya sebelum orang itu mungkin mencari Tuhan itu untuk sesuatu keuntungan. Tetapi kalau sesudah, ya tadi dalam suka dan duka, untung dan malang itu, sesudah itu orang akan mencari Tuhan karena tahu Tuhan itu penuh belas kasihan kepada kita. Karena di balik rahasia suka dan duka itu terdapat kasih yang luar biasa, dan itu yang tidak bisa kita hanya omongkan, tetapi kita rasakan. Baik, marilah kita mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur atas rahmat-Mu, kami mampu menyelenggarakan pertemuan. Dari pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan keempat, baik di lingkungan area 1 dan lingkungan area 2, lingkungan Santa Maria ini. Kuatkanlah iman kami, ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, terutama pribadi lepas pribadi kami, untuk sharing-sharing kami, untuk kegelisahan kami. Semoga kami selalu dibimbing oleh kasih-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi keluarga Bapak Tri dan Ibu Jenny beserta anaknya yang tinggal di rumah ini. Semoga kasih Kristus selalu tinggal dan membimbing mereka untuk setia kepadamu, setia kepada jalan sakramen perkawinan, setia dalam untung dan malang, sehat dan sakit, suka dan duka dalam menjalani hidup berkeluarga. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi orang tua Bapak Tri dan Ibu Jenny. Semoga orang tua mereka mampu membimbing dan menjadi contoh teladan untuk mereka dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi anaknya. Semoga anaknya tumbuh berkembang seturut kehendak-Mu, sehat walafiat, dan selalu menjadi pribadi yang bertekun dalam iman kepercayaan akan Yesus Kristus. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita sampaikan wujud-wujud doa kita dalam hati kita.
Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, demikianlah doa-doa permohonan yang kami sampaikan. Semoga Engkau mampu membimbing dan membina kami. Karena kemampuan-Mu adalah kuasa yang tiada terbatas. Kemampuan kami terbatas. Karena kemampuan-Mu berasal dari Yang Kudus, Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Tuhan dan penyelenggara hidup kami. Semua doa ini kami serahkan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita satukan semua doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Mari kita menyampaikan salam damai. Salam damai. Baik, keluarga ini meminta kita untuk berdoa bersama. Ini bukan pemberkatan, karena pemberkatan itu imam. Kita memerciki air kudus sebagai lambang kehadiran Kristus di rumah ini. Mohon Pak Meki untuk memimpin doa seperti biasanya. Mari keluarga Pak Tri dan Bu Jenny. Mari kita sama-sama berdoa. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini, bagi keluarga sekarang dan waktu kami mati. yang hadir di tempat ini. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, Sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita berdoa, doa penutup. Allah Bapa di dalam surga, ulurkanlah tangan-Mu untuk menolong kami dalam menghadapi berbagai tantangan, kesulitan, dan badai dalam hidup dan karya kami. Kami telah melaksanakan pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dan dalam pertemuan ini kami penuh kekurangan. Sharing-sharing kami adalah ketulusan hati kami untuk mengungkapkan bahwa kami sangat memerlukan rahmat-Mu, karena Engkaulah yang memampukan hidup kami. Kami tidak mampu karena kami hanya setitik debu. Berkatilah keluarga Pak Tri dan Bu Jenny ini. Semoga mereka membina keluarga dengan penuh setia sampai maut memisahkan. Dan memberkati anak-anak yang lahir di tempat ini agar selalu setia kepadamu. Dan juga untuk orang tua mereka agar selalu dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga untuk semua sanak famili, kerabat, handetolan, dan juga tetangga, agar mereka hidup rukun, damai, dan sejahtera, dan selalu melaksanakan hal yang penuh kasih dalam hidup mereka. Agar kami tidak mudah putus asa, tetapi tetap tegar laksana batu karang. Semoga kami tetap merasakan kerahiman-Mu dalam setiap tantangan hidup kami, terutama dalam hidup kami di muka bumi ini, dalam penziarahan kami, sehingga kami tidak lagi merasa sendirian dalam menjalani kehidupan ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lagu penutup. Lagu penutup kita buku pada bakti nomor 553. 553. Yosef yang menjaga keluarga Nazaret, kau piara Bunda Allah serta Yesus penebus. Sudilah doakan kami pada Yesus anak-Mu, dan lindungilah selalu kami sekeluarga di tengah mara bahaya. Beri kami harapan, teguhkanlah iman kami, agar jangan tersesat. Bapa Yosef, antar kami ke hadirat Yesus-Mu, agar kelak berbahagia serta-Mu selamanya. Selamat malam, salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi kita semua. Salam.